Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada jamaah yang sedang melaksanakan sunnah. Sebelum ceramah yang disampaikan, ada satu hal informasi tentang infak Ramadan. Sabtu tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp3.352. Penerimaan infak malam kemarin atau malam ke-7 sebesar Rp1.142.000, sehingga saldo infak Ramadan pada malam hari ini sebesar Rp4.494.000. Selanjutnya penceramah pada malam hari ini atau malam ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan masalah Islam liberal. Kalau dibahas di majelis ini tentu tidak cukup waktunya nih, panjang nanti. Singkat saja saya sampaikan. Secara makna sebetulnya sudah tidak tepat kalau Islam itu kemudian dihubungkan dengan kata liberal, karena dua kata ini bertolak belakang. Yang namanya Islam itu secara bahasa kan tunduk, patuh, pasrah, pasrah terhadap hukum-hukum Allah. Sedangkan liberal itu bebas, Islam bebas. Nah, tidak mungkin yang namanya Islam itu memang seharusnya pasrah, bukan bebas. Maka yang berfaham Islam liberal ini ketika menafsirkan Quran suka-suka, tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmu tafsir yang telah ditetapkan oleh para ulama. Di penafsirannya kacau kalau membaca tulisan-tulisan mereka. Maka bagi Islam yang lurus, nah tentu faham liberal ini sangat kacau. Tidak mungkin, Islam itu bukan liberal. Sama ketika Islam kemudian dikaitkan dengan Nusantara, Islam Nusantara. Islam itu bukan hanya di Indonesia, Islam itu global. Dimanapun Islam itu seharusnya sama, tidak terkotak-kotak dengan suatu wilayah. Maka itu pun juga tidak tepat istilah Islam Nusantara, karena Islam itu di Indonesia, di Arab, dimanapun di dunia ini pada dasarnya sama, karena memang sumbernya sama, Quran, hadis. Nah itu jadi ketika ada yang menambah Islam Nusantara pun secara makna itu juga bermasalah. Nah jamaah rahimakumullah, di antara inti dari Islam liberal itu adalah menganggap agama itu semua sama, semuanya mengajak masuk surga katanya, semuanya mengajak kepada kebaikan. Nah samanya di mana? Nah ini juga pada asalnya kan ini sebetulnya dari kalangan orientalis yang ketika mereka mentok, ketika sudah dialog agama, nah, dalam hal-hal tertentu mereka mati kutu, tidak bisa membantah kebenaran akan Al-Quran. Nah maka kemudian mereka mentaskik, membuat ragu pemeluk Islam terutama dari kalangan awam. Nah, kemudian mereka menghembuskan tadi semua agama kan baik, semua agama mengajak kebaikan. Nah itu nah maka ini juga sesuatu yang sangat mudah dibantah. Samanya di mana? Islam itu mengakui la ilaha illallah, Tuhan itu Allah, hanya satu Allah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Nah sedangkan mereka mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan mereka banyak. Samanya di mana? Maka ini tentu sesuatu yang sangat bertolak belakang sebagai kita seorang muslim yang kembali kepada Quran hadis. Nah maka tentu ajakan-ajakan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Nah maka mereka kemudian
mengajak Natalan bersama nih, upacara-upacara agamaan secara bersama. Nah ini orang-orang awam biasanya ikut-ikutan nih. Maka kita tidak. Mereka juga tidak konsisten. Mereka ketika mengajak sawalan Natalan bersama, saya tidak pernah melihat satupun dari kalangan mereka ketika kita melaksanakan sholat Id, tidak ada satupun yang pernah ikut kan. Kita kan tidak pernah melihat itu. Tapi di kalangan kita kadang tadi orang-orang awam kita tadi tertipu diajak Natalan bersama. Nah biasanya mereka mendapat iming-iming pulangnya dapat sesuatu. Nah ini kadang begitu ketika Natalan, bahkan saudara kita mengadakan sholawatan di acara Natalan, itu yang sangat jauh dari ajaran Islam. Kan kita banyak melihat di YouTube banyak ketika ada beberapa santri kemudian ikut Natalan bersama menyanyikan salawatan seperti itu. Ini sangat jauh menyimpang. Maka kita tidak demikian. Kita Islam itu Islam, toleransi. Islam sudah punya ajaran, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamamu, bagiku agamaku, bagimu agamamu, jelas tidak saling mengganggu. La ikraha fiddin, Al-Baqarah 156. Tidak ada paksaan dalam agama, jelas. Agama itu memang tidak bisa dipaksa karena masalah keyakinan. Tidak mungkin dipaksa. Kalau dipaksa ya hanya zahir, kita mengaku beragama lain tetapi batin kita tidak. Nah agama memang tidak dipaksa, maka Quran pun menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Bagiku agamaku, bagimu agamamu, silahkan saling menghormati. Islam tidak akan pernah mengganggu kalau sudah urusan demikian, dilarang. Tapi kalau sudah Islam diganggu, nah sering dikatakan oleh para ulama, Islam itu seperti lebah, karena kemanapun dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Tapi begitu ia diganggu, kemanapun yang mengganggu lari akan dikejar. Maka ketika jihad sudah dikumandangkan, maka tidak ada rasa takut. Mati adalah sesuatu yang mulia ketika jihad itu. Nah di situ jadi toleransi dalam Islam sudah jelas ayat-ayatnya. Nah ini yang kemudian tadi sebagian umat Islam pun kadang ada yang tertipu mengikuti bujuk rayu mereka, padahal itu asalnya tadi ketika mereka sudah mentok, ketika dalam suatu dialog mereka tidak bisa membantah kebenaran Al-Quran. Nah kemudian mereka tadi mengatakan agama itu semuanya baik, semuanya mengajak ke surga. Nah di sini Islam beda. Islam adalah la ilaha illallah, yang berhak disembah hanyalah Allah. Nah sedangkan agama yang lain rata-rata Tuhannya banyak. Nah bedanya, samanya di mana? Tuhannya beda. Nah memang di dalam masalah agama yang paling mendasar adalah man ilah, siapa itu Tuhan. Nah Islam jelas la ilaha illallah, tetapi agama yang lain ternyata berbeda. Maka jamaah rahimakumullah, jadi upaya-upaya taskik menjadikan kita ragu itu memang dikumandangkan mereka seperti itu. Tapi mereka kadang tadi juga tidak konsisten. Ketika ada umat Islam yang ikut Natalan, mereka sama sekali tidak pernah ikut sholat Id, kan tidak ada, tidak pernah kita dengar kan. Nah seperti ini. Nah itu sebetulnya tadi hanya tipuan saja. Maka kita tegas, lakum dinukum waliyadinnya tadi tegas, silahkan masing-masing beragama sesuai keyakinannya, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka Islam liberal tadi pada dasarnya secara bahasa saja sudah tidak tepat, bertentangan, karena yang namanya Islam itu berserah diri, yaitu berserah diri terhadap hukum-hukum Allah, Quran, hadis. Nah jelas kita. Nah maka banyak kalau panjenengan mendengarkan dialog Islam Kristen, nah sekali-kalilah jenengan membuka dialognya Syekh Ahmad Didat ketika mereka berdiskusi, berdebat memang di muka umum, pesertanya juga ada Islam, ada Kristen. Saya masih ingat satu dialognya, satu perdebatan ketika seorang pendeta mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan Bapa dan Yesus Kristus.
yang disebutkan waktu itu hanya 2. Nah kemudian setelah Syekh Ahmad Deedat naik diberi kesempatan untuk berbicara, nah kemudian Ahmad Deedat mengatakan, tunjukkan satu ayat saja di dalam Injil kalau Yesus Kristus itu Tuhan, satu ayat saja, atau di dalam Injil disebutkan sembahlah Yesus Kristus Nabi Isa, sebutkan satu ayat saja. Jika ada tolong disebutkan dalam Injil Injil Matius atau Injil Markus, sebutkan. Maka ketika ada, saat ini juga aku siap kepalaku dipenggal. Itu tantangannya Ahmad Deedat, karena beliau memang hafal Injil, tahu persis Injil itu hafal, pendetanya malah tidak hafal. Tunjukkan, cari saat ini juga, ketika ditemukan maka saat ini juga aku siap dipenggal kepalaku. Pendetanya ternyata diam, tidak bisa jawab. Saya ada videonya, debatnya itu tidak bisa sama sekali. Kemudian debatnya Syekh Dr. Zakir Naik yang pernah juga datang ke Indonesia dengan pendeta William Campbell waktu itu di Amerika. Saya masih ingat ketika perdebatan masalah kebenaran Injil, apakah kebenaran Injil bisa dibuktikan. Maka kemudian beliau menyebutkan Injil Matius bab 18 ayat, saya masih hafal karena beberapa kali membaca. Injil Matius bab 18 ayat 17-18. Nah, di sana dikatakan barang siapa yang dibaptis, tidak persis ayatnya karena saya tidak hafal, kurang lebih begini, barang siapa yang dibaptis dan percaya akan ketuhanan Yesus, nah maka tidak berbahaya baginya, meskipun dia meminum racun, meskipun dia digigit ular, maka hal itu sama sekali tidak membahayakannya. Nah, kurang lebih bahasanya begitu. Maka pendeta tadi ditantang, nah ini bisa dibuktikan tidak? Ini ada racun, bisa tidak dibuktikan, disuruh minum? Tidak berani ternyata. Loh, ini Injil panjenengan mengatakan barang siapa sudah percaya, sudah dibaptis, maka dia tidak akan mengapa, tidak akan membahayakannya meskipun minum racun, meskipun digigit ular. Tapi ketika disuruh membuktikan tidak berani. Jawabannya cuma singkat, saya tidak punya jawaban apa-apa tentang itu. Selesai. Kemudian ada lagi sama ayat yang diperdebatkan sama. Ini sangat populer orangnya, kalau panjenengan baca YouTube, saya lupa namanya, tapi di sana sama, ketika disuruh membuktikan ayat itu tadi, nah pendeta ini mengatakan itu ayat palsu katanya. Loh, kalau palsu kenapa tidak dihapus? Mengakui sendiri, kenapa kalau palsu kok masih ditulis, kok tidak dihapus? Nah itu kan, nah mereka sebetulnya sudah mentok ketika disuruh membuktikan kebenaran beberapa ayat di Injil, mereka tidak mampu. Masih banyak. Saya sudah mengumpulkan ayat-ayat yang aneh di dalam Injil, karena kadang juga ditanya, saya mencari, karena mencari Injil kan di internet juga banyak. Jangan kalau mungkin sekali-kali ingin membaca, di sana ditulis saja Alkitab online. Nah, di sana lengkap Injil itu. Nah, jamaah rahimakumullah, nah sekali lagi jadi Islam liberal itu pada dasarnya adalah memang upaya-upaya oleh pada asalnya musuh Islam, tetapi sebagian kalangan Islam juga akhirnya mengikuti, termasuk yang populer sekarang menafsirkan Islam hermeneutik. Nah itu juga saya juga tidak paham persis hermeneutik, tapi itu juga pada asalnya adalah paham dari kalangan Nasrani ketika mereka menafsirkan Injil dengan apa adanya, tidak mungkin karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan logika. Kemudian mereka menggunakan hermeneutik gitu. Nah, Quran tidak perlu, Quran sudah ada aturan, sudah ada kaidah-kaidah tafsir yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu, dan itu sangat-sangat rasional. Ada ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir itu membahas tentang diantaranya kaidah-kaidah penafsiran. Dia menafsirkan bukan seenaknya sendiri, tetapi menafsirkan itu ada kaidah-kaidahnya. Yang ini kadang juga sebagian kalangan ketika tidak
konsisten ya dengan kaidah-kaidah tafsir itu sering menyalahgunakan, menafsirkan suka-sukanya. Dulu saya masih ingat ketika saya masih SMA waktu itu, ketika mengikuti kampanye waktu itu hanya ada 3 partai itu, ketika mengolok-ngolok partai nomor 2 kan, kemudian penceramah tadi membacakan surat Al-Baqarah, wala taqraba hadhihi syajarata. Jadi janganlah engkau mendekati pohon ini. Pohon apa? Nah, pohon beringin. Dari mana menerjemahkan pohon beringin itu kan? Tapi begitu ada mubalek yang bukan mubalek lah. Tadi yang kampanye itu namanya jurkam. Jurkam. Itu ngawur kalau sudah begitu. Nah, kalau sudah politik juga kadang begitu nggih. Kalau politik ya tidak bisa menjadi ukuran kebenaran suatu agama nggih. Karena sekali lagi di dalam Islam yang namanya Al-Qur'an, hadis itu di dalam memahami juga sudah ada ilmunya nggih. Tidak bisa kita menyimpang dari ilmu yang sudah ditetapkan para ulama-ulama terdahulu nggih. Karena bagaimanapun Allah menjaga agama Islam ini dengan Quran hadis, yang hadis meskipun sebagian kalangan ingin merusak, membuat hadis-hadis palsu, yang itu bisa dilacak. Jadi kalau ada orang membuat hadis palsu bisa dilacak. Nah, itulah salah satu Allah menjaga kemurnian agama ini. Yahudi Nasrani asalnya adalah Islam. Tapi kemudian ketika para nabinya wafat, terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang dibawa Nabi Musa kemudian diganti namanya menjadi Yahudi, yang Nabi Isa kemudian diganti menjadi Nasara, padahal aslinya adalah Islam, karena Allah sudah menegaskan innad dina indallahil Islam, agama di sisi Allah pada dasarnya adalah Islam. Begitu. Saya kira demikian. Jadi sekali lagi kita tidak perlu mengikuti upaya-upaya dari kaum liberal yang mengatakan semua agama sama, semuanya mengajak masuk surga, semuanya mengajak kepada kebaikan. Nah, itu dari sisi itu betul gitu, tapi sisi-sisi yang lain banyak yang berbeda. Nah, maka itulah pentingnya kita selalu mencari ilmu agar kita tidak tertipu dengan upaya-upaya mereka untuk memojokkan Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.